Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu bertanya dalam diam, apa arti tanah ini bagi jiwa yang merdeka? Apa makna tumpah darah ini bagi kalbu yang berserah pada Allah? Indonesia, tanah yang tak hanya lahir dari peluh dan darah, tetapi juga dari doa-doa panjang para kekasih Allah yang menjaga negeri ini dengan sujud. Bukan hanya dengan senjata, tapi dengan zikir, dengan cinta pada kemanusiaan, dan dengan cahaya iman yang menembus penjajahan batin. Kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik, tapi merdeka yang hakiki adalah ketika hati tak lagi diperbudak dunia, ketika jiwa tak lagi dikuasai oleh hawa nafsu, ketika ruh ini bebas untuk tunduk hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Di balik proklamasi 17 Agustus 1945, terdapat gema takbir dan syalawat yang menggema di langit-langit Nusantara. Ada darah para syuhada, ada tangis para ulama, dan ada harapan dari para wali Allah yang sejak dulu menjaga Nusantara ini dengan laku tirakat. Inilah kisah tentang kemerdekaan, bukan hanya dari sisi sejarah dunia, tapi dari sisi langit, dari pandangan Islam. Sebab Indonesia bukan hanya negeri, tapi amanah. Tanah ini bukan hanya anugerah, tapi juga ujian. Dan kita bukan hanya pewaris kemerdekaan, tapi juga penjaga cahaya agar tak padam di tengah gelap zaman. Jangan lupakan ruh dari kemerdekaan ini. Sebab tanpa iman, kemerdekaan hanya sebatas kata. Tanpa Islam, kemerdekaan hanyalah kebebasan tanpa arah. Dan tanpa mengingat Allah, semua perjuangan tak lebih dari debu yang berterbangan. Kini, mari duduk sejenak, resapi detik-detik kemerdekaan ini dalam cahaya Islam. Bukan sekadar sejarah, tetapi perjalanan spiritual bangsa yang tak boleh dilupakan. Selamat datang di perenungan panjang. Kemerdekaan Indonesia di mata Islam. Kemerdekaan, kata yang sederhana, namun syarat makna dan pengorbanan. Bagi sebagian orang, kemerdekaan adalah bebas dari penjajahan. Bagi sebagian lainnya, kemerdekaan adalah hak untuk menentukan hidup sendiri. Tapi dalam pandangan Islam, kemerdekaan jauh lebih dalam daripada itu. Islam melihat kemerdekaan sebagai pembebasan yang utuh, bukan hanya pembebasan tubuh dari rantai, tapi pembebasan hati dari kesirikan, pembebasan akal dari kebodohan, dan pembebasan jiwa dari perbudakan dunia. Inilah kemerdekaan sejati yang dibawa oleh ajaran Tauhid sejak awal risalah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Rasulullah diutus bukan untuk membangun kerajaan dunia, tapi untuk membangun umat yang merdeka. Umat yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak tunduk kepada makhluk, apapun bentuknya, harta, kekuasaan, manusia, bahkan diri sendiri. Itulah kemerdekaan yang hakiki dalam Islam. Dengarkan kembali sabda beliau dalam sebuah hadis mulia. Berbahagialah orang yang mendapatkan hidayah Islam dan diberi kecukupan, serta ia ridho atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda ini, kita belajar bahwa kemerdekaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, kekuasaan, atau pengaruh, tapi terletak pada hati yang tidak bergantung pada selain Allah. Hati yang qanaah, hati yang penuh syukur, dan jiwa yang ridho menjalani takdir dengan lapang. Ketika Indonesia masih dalam cengkeraman penjajah, para ulama kita memahami bahwa perlawanan terhadap penjajahan bukan hanya perjuangan fisik, tetapi juga jihad spiritual. Maka mereka memimpin perlawanan bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan khutbah, pengajian, dan doa malam. Mereka menghidupkan semangat tauhid di hati rakyat. Sebab hanya dengan itulah rakyat tak lagi takut mati, tak lagi takut lapar, tak lagi takut kepada penjajah. Yang mereka takutkan hanya satu, kemurkaan Allah. K. Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan resolusi jihad yang isinya mewajibkan umat Islam untuk melawan penjajahan sebagai bentuk pembelaan terhadap tanah air dan agama. Beliau berkata, membela tanah air adalah sebagian dari iman.
Kalimat ini bukan sekadar jargon, tapi merupakan pijakan teologis bahwa tanah air ini adalah amanah, dan mempertahankannya adalah ibadah. Dan ingat, ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, hal itu dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa negeri ini tidak berdiri semata-mata karena kekuatan fisik, tapi karena pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Bahkan dalam pembukaan UUD 1945, tertulis dengan sangat jelas, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kalimat ini bukan tempelan. Ia adalah pengakuan jujur bahwa proklamasi itu tak akan terjadi tanpa kehendak dari langit. Lalu, bagaimana mungkin kita melupakan peran Islam dalam kemerdekaan Indonesia? Para santri, para kiai, para ulama, para mujahid, mereka adalah fondasi yang tak pernah ditulis lengkap dalam buku sejarah resmi. Tapi Allah mencatat mereka. Doa-doa mereka yang bergema di malam hari. Air mata mereka yang membasahi sajadah untuk negeri ini. Zikir mereka yang tak pernah putus, meminta agar Indonesia bebas dari belenggu penjajahan. Bahkan jauh sebelum 1945, para wali Songo telah menanam benih Islam dalam jiwa bangsa ini. Mereka tidak hanya berdakwah tentang syariat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemerdekaan batin, agar manusia tidak menyembah kepada sesama manusia, tidak takut kepada benda-benda, tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Merekalah yang membentuk karakter dasar bangsa Indonesia, santun, tegas, berani, dan cinta damai. Tapi yang lebih dalam dari semua ini adalah pesan spiritual Islam tentang kemerdekaan. Quran Surah Az-Zumar ayat 36 menyampaikan, "Bukankah Allah cukup bagi hambanya? Tetapi mereka menakut-nakutimu dengan sembahan-sembahan selain Dia." Inilah puncak dari kemerdekaan. Ketika seorang hamba yakin bahwa tidak ada yang layak ditakuti kecuali Allah. Tidak kolonialisme, tidak tekanan hidup, tidak opini publik, tidak pula masa depan yang tak pasti. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang bersandar penuh kepada Rabb-Nya. Namun kini kita bertanya, sudahkah kita benar-benar merdeka? Merdekakah kita dari sistem ekonomi riba yang menjerat rakyat kecil? Merdekakah kita dari budaya hedonisme yang mematikan nurani? Merdekakah kita dari media yang menjauhkan kita dari kebenaran? Ataukah kita hanya berganti penjajah? Dulu bersenjata, kini berwajah teknologi dan gaya hidup? Wahai saudaraku, kemerdekaan tidak berhenti di tahun 1945. Kemerdekaan adalah perjuangan yang harus terus dijaga setiap hari. Dan perjuangan itu hanya bisa bertahan bila kita kembali kepada nilai-nilai Islam. Kita butuh generasi yang bukan hanya bangga jadi warga negara Indonesia, tapi juga bangga jadi hamba Allah. Kita butuh pemuda yang bukan hanya pandai orasi, tapi kuat dalam sujud malamnya. Kita butuh pemimpin yang bukan hanya cinta tanah air, tapi juga takut kepada neraka. Maka, jadikan kemerdekaan ini sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Gunakan napas kebebasan ini untuk mengajak bangsa ini kembali kepada nilai-nilai wahyu. Bebaskan diri kamu, keluarga kamu, dan masyarakat kamu dari belenggu-belenggu yang tak kasat mata, maksiat, kelalaian, dan cinta dunia. Karena sungguh, Indonesia tidak akan pernah benar-benar merdeka sebelum umat Islam di negeri ini kembali tunduk kepada Allah dengan sepenuh hati. Di balik pekikan Merdeka yang menggema pada 17 Agustus 1945, tersembunyi nama-nama yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah umum. Mereka bukan para pejabat tinggi, bukan pula tokoh politik yang banyak disorot kamera, tapi mereka adalah para ulama, para santri, dan kaum muslimin yang berjuang dalam senyap, dengan air mata, dengan doa, dan dengan darah yang mereka tumpahkan di medan jihad. Maka ketika kita berbicara tentang kemerdekaan Indonesia di mata Islam, kita tak bisa memisahkan sejarahnya dari sumbu utama perjuangan, ulama dan santri. Lihatlah sejarah Nusantara sebelum 1945. Siapa yang paling awal melawan penjajah? Bukan orang-orang istana, tapi para ulama.
Di Aceh ada Tengku Cik di Tiro. Di Banten ada Sultan Ageng Tirtayasa dan para jawara yang dipimpin ulama tarekat. Di Jawa ada Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan yang lebih memilih hidup dalam laku zuhud dan mendalami ilmu Islam daripada tinggal di istana. Perang Diponegoro adalah perang santri. Pangeran Diponegoro bertapa di gua, istihara setiap malam, memimpin perang suci yang disebut Belanda sebagai Java Oorlog, perang paling mahal yang pernah mereka alami di luar Eropa. Perang itu bukan perang politik, tapi perang ruhani. Perang untuk membebaskan umat dari cengkeraman zalim. Dan perang seperti itu hanya bisa digerakkan oleh ulama dan santri. Mengapa? Karena mereka memiliki keberanian yang lahir dari iman. Mereka tahu bahwa hidup di bawah penjajahan berarti hidup dalam kezaliman. Dan Rasulullah bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu juga, maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Para ulama kita tidak rela jika tanah air ini menjadi tempat tumbuhnya kemungkaran. Mereka tahu, membiarkan penjajahan berarti membiarkan kezaliman berjalan. Maka mereka bangkit, bukan karena dorongan politik, tapi karena dorongan iman. Mereka tahu, diam di hadapan kemungkaran adalah kehinaan. Ingatlah tokoh seperti KH Zainal Mustafa di Tasikmalaya, seorang ulama karismatik yang berani menolak Seikrei, ritual penghormatan kepada Kaisar Jepang. Padahal saat itu siapapun yang menolak Seikrei dianggap makar dan akan dibunuh. Tapi KH Zainal Mustafa dengan tegas berkata, "Saya hanya sujud kepada Allah, bukan kepada manusia." Lalu beliau memimpin perlawanan bersenjata bersama para santrinya. Ribuan santri gugur. Dan KH Zainal Mustafa sendiri akhirnya syahid. Inilah potret ulama pejuang. Mereka bukan hanya bicara di mimbar. Mereka turun ke gelanggang. Mereka memimpin rakyat. Dan mereka wafat sebagai syuhada. Dan lihat pula bagaimana peran pesantren sebagai pusat perlawanan. Pesantren bukan sekadar tempat mengaji, tapi benteng perlawanan. Di saat sekolah-sekolah umum diawasi penjajah, di pesantren para ulama mengajarkan nilai-nilai tauhid, semangat jihad, dan cinta tanah air. K. Hashim Asy'ari dari Tebu Ireng, dengan tegas mengatakan bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman. Beliau mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945, menyatakan bahwa wajib hukumnya bagi setiap muslim di Indonesia untuk mengangkat senjata melawan penjajah. Inilah titik penting yang akhirnya meletuskan pertempuran 10 November di Surabaya. Para santri berbaris membawa bambu runcing, membaca syalawat dan takbir. Mereka tahu, kemenangan bukan karena kekuatan fisik, tapi karena pertolongan Allah. Takbir dan peluru bersatu dalam satu irama. Doa dan darah bercampur di tanah Surabaya. Bukan hanya pemuda-pemuda sekuler yang berjuang, tapi juga para santri dengan sorban dan sarung, yang rela mati demi harga diri dan agama. Dan jangan lupa, perjuangan ulama tidak hanya dalam bentuk perlawanan fisik. Banyak di antara mereka yang berjihad dengan ilmu dan pena. Lihatlah Buya Hamka. Lewat tulisan-tulisannya, ia menyuntikkan semangat tauhid dan keadilan kepada generasi muda. Ia bukan sekadar penulis, tapi juga pejuang. Ia pernah dipenjara karena pemikirannya, tapi ia tidak gentar. Ia berkata, "Penjara bisa memisahkan aku dari dunia luar, tapi tidak bisa memisahkan hatiku dari cintaku pada Allah dan bangsa ini." Subhanallah, betapa dalam perjuangan para ulama. Dan kita, yang hidup di zaman kemerdekaan ini, apa yang telah kita lakukan? Apakah kita masih mengenal mereka? Apakah kita masih menghargai perjuangan mereka? Atau kita justru melupakan mereka? Mengganti semangat jihad dengan semangat selfie, mengganti ilmu dengan sensasi, mengganti nilai dengan popularitas?
Wahai jiwa yang mendengar ini, bangkitlah. Jangan biarkan generasi sekarang hidup tanpa mengenal darah para ulama yang mengalir untuk kemerdekaan ini. Jangan biarkan generasi hari ini lupa bahwa pesantren, masjid, dan majelis taklim adalah pilar utama dalam membangun Indonesia. Kita mungkin tidak lagi mengangkat bambu runcing, tapi kita bisa mengangkat pena. Kita mungkin tidak lagi berperang dengan peluru, tapi kita bisa berperang dengan ilmu. Kita mungkin tidak lagi dikejar tentara kolonial, tapi kita sedang dikepung oleh penjajahan baru, budaya konsumtif, paham liberal, dan sistem yang menjauhkan umat dari Islam. Maka, jadilah penerus para ulama. Jadilah santri yang bukan hanya pintar mengaji, tapi juga peka terhadap nasib bangsa. Jadilah pemuda yang bukan hanya bangga jadi warga Indonesia, tapi juga bangga menjadi hamba Allah. Sebab jika kita melupakan peran ulama, jika kita mencabut Islam dari akar sejarah bangsa ini, maka kita sedang menggali lubang kehancuran itu sendiri. Karena sesungguhnya, tanpa ruh Islam, kemerdekaan hanyalah jasad tanpa jiwa. Dan tanpa ulama, bangsa ini akan kehilangan arah. Saat Bung Karno membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, dunia mencatat bahwa sebuah bangsa yang besar telah menyatakan kemerdekaannya. Namun langit pun menjadi saksi bahwa kemerdekaan ini bukan sekadar hasil diplomasi, bukan pula semata-mata dari kekuatan fisik dan senjata. Tapi kemerdekaan Indonesia adalah buah dari doa-doa panjang, zikir-zikir malam, dan air mata para pecinta Allah yang memohon agar bumi pertiwi ini terbebas dari kezaliman. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Begitulah pembukaan yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Kalimat ini bukan sekadar basa-basi. Ia adalah pengakuan tertinggi. Sebuah deklarasi tauhid di tengah konstitusi. Suatu pengingat bahwa kemerdekaan bukan karena hebatnya manusia, tetapi karena kehendak Sang Pencipta. Bung Karno, meski dikenal sebagai tokoh nasionalis, bukanlah orang yang alergi pada agama. Dalam banyak pidatonya, beliau menyebut bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kekuatan spiritual. Ia menyebutkan nama-nama ulama dengan penuh hormat. Ia tahu bahwa tanpa dukungan umat Islam, dan khususnya para tokoh agama, kemerdekaan hanyalah impian kosong. Dan dalam suasana menjelang proklamasi, saat ketegangan politik dan militer meningkat, banyak tokoh-tokoh bangsa justru memperbanyak ibadah. Mereka bermunajat di masjid, memohon kepada Allah agar bangsa ini diselamatkan. Para pemuda yang tergabung dalam barisan pelopor, tidak hanya mengangkat bambu runcing, tapi juga mengangkat kedua tangan mereka ke langit, memohon kemenangan. Lalu kita bertanya, mengapa mereka begitu yakin dengan pertolongan Allah? Karena mereka sadar, kemerdekaan bukan hak, tapi amanah. Amanah yang diberikan oleh Allah kepada sebuah bangsa untuk memakmurkan buminya, menegakkan keadilan, dan menjaga nilai-nilai tauhid. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 41, yaitu, orang-orang yang jika kami beri kedudukan di muka bumi, mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ayat ini adalah peta besar untuk bangsa yang diberi kemerdekaan. Jika kita ingin tetap merdeka, maka kita harus menegakkan solat, menunaikan zakat, dan menjaga nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar. Jika bangsa ini melupakan syarat-syarat itu, maka yang terjadi adalah kehancuran. Sejarah telah mencatat banyak bangsa yang kehilangan kemerdekaannya, bukan karena dijajah, tetapi karena mereka mengkhianati amanah dari langit. Ingatlah, bangsa ini merdeka bukan hanya untuk hidup bebas, tapi untuk hidup taat. Merdeka bukan berarti boleh berbuat semaunya, tapi merdeka agar kita bisa memilih untuk taat kepada Allah tanpa tekanan. Merdeka agar kita bisa menegakkan syariat, agar kita bisa menyampaikan dakwah, agar kita bisa menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Tapi bagaimana kenyataannya hari ini?
Kita melihat kemerdekaan dimaknai hanya sebatas karnaval dan lomba makan kerupuk. Kita mengibarkan bendera, tapi melupakan ruh dari perjuangan. Kita menyebut nama pahlawan, tapi melupakan nilai-nilai tauhid yang mereka junjung tinggi. Padahal, proklamasi itu adalah suara dari ruh yang merdeka. Ruh yang telah lama ditindas. Ruh yang menangis dalam keheningan malam, meminta agar rakyat ini bisa kembali mengangkat wajahnya di hadapan dunia, bukan dengan kesombongan, tapi dengan penuh syukur kepada Sang Pemberi kemerdekaan. Kemerdekaan sejati, menurut Islam, bukan hanya lepas dari penjajahan asing, tapi juga dari penjajahan hawa nafsu, syahwat, dan kekufuran. Dan inilah tugas kita sebagai umat Islam di Indonesia, menjaga agar ruh kemerdekaan itu tetap hidup dalam semangat tauhid. Sayangnya, banyak yang lupa bahwa dalam naskah awal Piagam Jakarta sempat tertulis dengan sangat tegas, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat ini kemudian mengalami perubahan, demi menjaga persatuan. Tapi pesan dari sejarah ini sangat penting, bahwa sejak awal, para pendiri bangsa telah mengakui peran sentral Islam dalam fondasi negara ini. Jadi, sangat aneh jika hari ini ada suara-suara yang ingin mencabut nilai-nilai Islam dari kehidupan berbangsa. Sangat menyedihkan bila ada generasi muda yang malu mengakui identitas keislamannya di tengah gemerlap dunia modern. Padahal kemerdekaan ini tak akan pernah terwujud jika tidak ada darah, keringat, dan pengorbanan dari umat Islam di negeri ini. Kemerdekaan adalah anugerah. Tapi lebih dari itu, ia adalah ujian. Apakah kita akan menggunakan kebebasan ini untuk mendekat kepada Allah, atau malah menjauh darinya? Apakah kita akan menjadikan negeri ini tempat tumbuhnya peradaban Islam, atau justru membiarkannya menjadi pasar yang dikuasai oleh hawa nafsu dan kekacauan moral? Mari kita merenung. Berapa banyak masjid yang hari ini sepi? Padahal darah yang mengalir untuk kemerdekaan dulu disiram dengan takbir? Berapa banyak anak muda yang menganggap remeh sholat? Padahal dulu para pemuda meregang nyawa sambil mengucap kalimat tauhid, berapa banyak pemimpin yang melupakan rakyatnya. Padahal dulu para ulama memimpin jihad tanpa pamrih. Wahai bangsa Indonesia, jika kita ingin mempertahankan kemerdekaan ini, maka jangan lupa dari mana ia datang. Ia bukan dari kekuatan militer. Ia bukan dari perjanjian diplomatik, tapi dari langit. Dari Allah yang Maha Kuasa, dan hanya dengan kembali kepadanya, negeri ini akan tetap aman, damai, dan berkah. Kita harus hidup sebagai bangsa yang bersyukur, dan cara terbaik bersyukur adalah dengan taat kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah pilihan kita. Apakah ingin menjadi bangsa yang bersyukur dan mendapatkan keberkahan? Atau menjadi bangsa yang lupa diri, lalu hancur di tengah kejayaan semu? Merdeka. Kata itu masih diteriakan setiap tanggal 17 Agustus. Di sekolah-sekolah, di kantor pemerintahan, di upacara dan media sosial. Tapi sebuah pertanyaan besar perlu kita renungkan dengan jujur. Apakah benar kita sudah merdeka? Secara fisik, iya, penjajah sudah tidak lagi menduduki tanah ini secara militer. Tapi secara batin, secara sistem, secara arah hidup, kita harus akui dengan kepala tertunduk. Banyak dari kita yang sebenarnya masih terjajah. Kita telah bebas dari tentara berseragam asing. Tapi hari ini, banyak dari kita yang masih terjajah oleh sistem ekonomi yang menindas, budaya asing yang merusak, gaya hidup konsumtif yang mencabut akar iman, dan ketergantungan terhadap dunia yang membutakan akhirat. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai penjajahan gaya baru. Ia tidak datang dengan meriam, tapi dengan iklan. Ia tidak datang dengan pedang, tapi dengan algoritma. Ia tidak menawan tubuh, tapi memborgol jiwa. Dulu,
Musuh datang dalam bentuk nyata, kapal perang, pasukan, penjara. Kini, musuh datang dalam bentuk tren, entertainment, dan ilusi kemewahan. Betapa banyak dari kita yang menganggap dirinya bebas, padahal setiap hari dikendalikan oleh nafsu dan keinginan. Setiap waktu habis hanya untuk mengejar validasi, untuk tampil lebih di mata manusia, bukan di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, "Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak pakaian dan kemewahan. Jika diberi, dia senang. Jika tidak, dia marah. Celakalah dan rugilah dia." Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan, Rasulullah menyebut orang-orang seperti itu sebagai budak, padahal mungkin mereka hidup dalam rumah mewah dan mengenakan pakaian mahal. Kenapa disebut budak? Karena hatinya diperbudak. Ia bukan lagi hamba Allah, tapi hamba dunia. Dan inilah bentuk penjajahan paling halus tapi paling berbahaya. Betapa banyak dari kita yang saat ini lebih mengenal nama-nama selebriti daripada nama-nama sahabat Nabi. Lebih hafal lirik lagu daripada ayat suci. Lebih terinspirasi oleh influencer daripada ulama. Lebih takut miskin daripada takut pada azab Allah. Padahal kemerdekaan sejati hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tunduk kepada Allah. Sebab tidak ada kebebasan hakiki di luar dari ketundukan itu. Semua bentuk kebebasan yang mengabaikan tuntunan ilahi pada akhirnya adalah jerat baru yang menyesatkan manusia ke dalam kehampaan. Inilah paradoks zaman modern. Manusia merasa merdeka, tapi hatinya kosong. Manusia merasa berkuasa, tapi jiwanya gelisah. Manusia merasa bebas, tapi tak tahu kemana arah hidupnya. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19 mengingatkan, "Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Jika kita melupakan Allah, kita akan lupa jati diri. Jika bangsa ini melupakan dasar tauhid, maka yang tersisa hanyalah simbol. Bendera tetap dikibarkan, tapi ruh perjuangan telah mati. Upacara tetap dilakukan, tapi isi hati tak lagi mengenal sang pemberi nikmat. Lihatlah kondisi masyarakat hari ini. Kita punya kebebasan berpendapat, tapi digunakan untuk menyebar kebencian dan hoaks. Kita punya kemerdekaan berusaha, tapi digunakan untuk menipu sesama. Kita punya keleluasaan pendidikan, tapi digunakan untuk merusak moral anak-anak. Apakah ini makna merdeka? Ulama salaf pernah berkata, orang yang paling bebas adalah orang yang paling mampu menahan dirinya dari syahwat. Artinya, kemerdekaan tertinggi adalah kendali diri. Dan hanya orang yang mengenal Tuhannya yang mampu mengendalikan dirinya. Sebab tanpa bimbingan wahyu, manusia akan menjadi budak dari keinginannya sendiri. Wahai bangsa Indonesia, wahai umat Islam, merdekakah engkau jika syalatmu masih kau tinggalkan? Merdekakah engkau jika hartamu masih bercampur riba? Merdekakah engkau jika akhlakmu lebih menyerupai tokoh fiktif daripada teladan Nabi? Merdekakah engkau jika hatimu hampa dari zikir, dan hidupmu jauh dari Quran? Jangan tertipu oleh kemerdekaan yang hanya tampak di luar. Jangan terbuai oleh parade, konser, dan kembang api. Sebab kemerdekaan yang tidak dibarengi dengan kembali kepada Allah hanya akan melahirkan perbudakan baru yang lebih mengerikan. Perbudakan spiritual. Dan ingatlah, kaum muslimin yang merasakan nikmat iman, mereka tidak akan pernah merasa benar-benar merdeka. Sampai Islam tegak dalam seluruh aspek kehidupan, dalam ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, dan akhlak. Ulama kita telah mewariskan darah dan ilmu. Mereka berperang bukan hanya untuk mengusir penjajah dari bumi, tapi juga untuk mengusir syirik dari hati, untuk mengusir kezaliman dari sistem, dan untuk menegakkan keadilan di atas tauhid. Sekarang, giliran kita. Apakah kita hanya akan mewarisi kemerdekaan ini dengan upacara dan lomba?
Atau kita akan lanjutkan perjuangan ini dengan menegakkan kembali ruh Islam dalam setiap sisi hidup kita? Jangan biarkan bangsa ini menjadi kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Jangan biarkan generasi muda merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia, tapi malu menjadi hamba Allah. Kita harus memerdekakan kembali jiwa ini dari semua bentuk penjajahan modern, dari segala hal yang menjauhkan kita dari akhirat, dari setiap sistem yang meminggirkan Islam dari panggung kehidupan. Karena sesungguhnya, bangsa yang benar-benar merdeka adalah bangsa yang berjalan di bawah cahaya wahyu. Dan manusia yang benar-benar bebas adalah manusia yang sujud kepada Allah dalam setiap hela nafasnya. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, bangsa Indonesia memulai babak baru dalam sejarahnya. Namun, disinilah justru tantangan sejati dimulai. Sebab kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan. Ia adalah awal dari amanah yang besar. Dan dalam pandangan Islam, kemerdekaan bukan tujuan, tapi alat untuk mewujudkan satu hal, peradaban yang diridek oleh Allah. Bangsa ini tak hanya dibebaskan agar bebas berjalan, tapi agar bebas memilih jalan yang lurus, jalan yang diridhai, yang diberkahi, dan yang menjadikan negeri ini seperti yang digambarkan dalam Quran. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Negeri yang baik dan penuh ampunan dari Rabb-Nya. Namun pertanyaannya, sudahkah kita menuju ke sana? Mari kita lihat. Negeri ini punya sumber daya alam yang melimpah, laut yang luas, tambang yang dalam, tanah yang subur, dan rakyat yang cerdas. Tapi sayangnya, berkali-kali kita terjebak dalam krisis. Krisis ekonomi, krisis moral, krisis kepercayaan. Mengapa? Karena membangun negeri tidak cukup dengan infrastruktur, tidak cukup dengan pertumbuhan ekonomi, tidak cukup dengan slogan. Yang dibutuhkan adalah ruh. Dan ruh dari sebuah bangsa yang diberkahi adalah Islam. Para pejuang dulu berperang bukan agar generasi kita hidup dalam kemaksiatan yang merajalela. Para ulama dulu berjuang bukan agar negeri ini menjadi pasar budaya asing. Mereka berjuang agar anak cucu mereka hidup dalam negeri yang adil, berakhlak, dan penuh keberkahan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah di dalamnya. Maka lihatlah bagaimana kamu berbuat di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Ya, kita semua adalah khalifah, pemegang amanah. Bukan hanya pemimpin negeri, tapi setiap dari kita, guru, pedagang, pemuda, pelajar, ibu rumah tangga, pengusaha, semua memegang bagian dari tanggung jawab ini. Tugas kita bukan hanya menjaga kemerdekaan secara simbolik, tapi membangun negeri ini dengan nilai-nilai Islam yang agung. Membangun ekonomi yang adil, yang tidak didominasi oleh riba dan kapitalisme. Membangun pendidikan yang mencerdaskan, bukan hanya akalnya, tapi juga jiwanya. Membangun budaya yang bermartabat, yang menghormati perempuan, menjaga anak-anak, dan meninggikan nilai-nilai adab. Membangun kepemimpinan yang takut kepada Allah, bukan hanya kepada suara pemilu. Namun kita harus jujur, hari ini banyak nilai-nilai Islam yang digeser ke pinggir. Dakwah dianggap hanya urusan pribadi. Syariat dianggap sesuatu yang ekstrim. Ulama dianggap hanya boleh bicara soal surga dan neraka, tidak boleh menyentuh sistem dan kebijakan. Padahal dalam sejarah Islam, peradaban itu dibangun dari masjid. Masjid bukan hanya tempat sholat, tapi juga pusat pemerintahan, pendidikan, sosial, bahkan militer. Masjid adalah poros dari kehidupan. Tapi hari ini, banyak masjid yang sunyi dari visi besar itu. Sholat ada, tapi ruh perubahan tak terasa. Wahai bangsa Indonesia, kalau dulu kita dijajah Belanda selama 350 tahun, sekarang kita dijajah oleh materialisme yang mengakar sampai ke tulang sumsum. Kalau dulu penjajah datang dari luar, sekarang penjajah itu sudah merasuk ke dalam diri kita, dalam bentuk hawa nafsu dan cinta dunia.
Allah mengingatkan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka karena perbuatannya. Ayat ini jelas. Kemakmuran dan keberkahan bukan hanya hasil kerja keras, tetapi hasil dari iman dan takwa. Ketika negeri ini ingin keluar dari kemiskinan, dari kehancuran moral, dari korupsi dan bencana, maka solusinya bukan hanya di ruang sidang dan perencanaan ekonomi. Solusinya ada di mimbar-mimbar khutbah, di tangan-tangan ibu yang menanamkan tauhid kepada anaknya, di kelas-kelas madrasah yang mengajarkan Quran dengan cinta, dan di hati-hati rakyat yang kembali menunduk kepada Allah dalam tangis malamnya. Kemerdekaan harus melahirkan visi besar peradaban Islam. Bukan hanya mencetak generasi yang bisa kerja di luar negeri, tapi generasi yang bisa membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Bukan hanya membuat bangunan pencakar langit, tapi membangun akhlak yang tinggi. Bukan hanya memperjuangkan kebebasan berekspresi, tapi memperjuangkan hak anak-anak kita untuk tumbuh dalam lingkungan yang bersih dari maksiat. Dan semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita tak bisa menunggu pemerintah, tak bisa menunggu sistem berubah. Perubahan besar selalu dimulai dari perubahan kecil, dari jiwa yang sadar akan tugasnya sebagai hamba dan sebagai anak bangsa. Maka tanamkan niat hari ini, bahwa setiap langkah yang kita ambil akan diarahkan untuk membangun peradaban Islam di tanah air tercinta ini. Bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi untuk meneruskan perjuangan para syuhada yang telah mengalirkan darahnya untuk kemerdekaan ini. Bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah, tapi titipan yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan remehkan peran kecil yang kita lakukan. Doa seorang ibu bisa mengguncang langit. Istiqomah seorang pemuda bisa mengubah arah sejarah. Solat malam seorang rakyat biasa bisa menjadi alasan turunnya rahmat Allah atas negeri ini. Jangan lelah, jangan putus asa, karena janji Allah itu pasti. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Quran Surah An-Nur ayat 55. Merdeka itu bukan akhir, tapi awal dari perjuangan membangun negeri ini menjadi negeri yang bukan hanya kuat, tapi juga diberkahi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Ia lahir dari jerit tangis, dari tubuh-tubuh yang terhempas ke tanah, dari ibu-ibu yang ditinggal suaminya berjuang, dari anak-anak yang kehilangan ayahnya di medan perang. Ia tidak dibangun dalam sehari, dan ia tidak akan bertahan jika dijaga hanya dengan seremonial. Maka pertanyaan besar di akhir perenungan ini adalah, apa yang telah kita lakukan untuk menjaga dan melanjutkan warisan besar itu? Kita yang hari ini hidup dalam kemudahan. Kita yang bebas berjalan, berbicara, bekerja, mengaji, berdakwah, berkarya. Jangan lupa bahwa semua itu dibayar dengan darah. Dan dalam pandangan Islam, menjaga kemerdekaan bukan hanya tugas negara, tapi tugas umat. Karena sejatinya, kemerdekaan bukan soal siapa yang duduk di kursi pemerintahan, tapi siapa yang menjaga agar nilai-nilai Islam tetap hidup di tengah masyarakat. Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka setiap kita, sekecil apapun peran kita, bertanggung jawab atas keberlangsungan ruh kemerdekaan. Dan ruh itu adalah iman, tauhid, akhlak, ilmu, dan kesadaran akan akhirat. Kalau hari ini kita melihat korupsi merajalela, pendidikan kehilangan arah, media penuh dengan maksiat, anak-anak muda kehilangan adab dan makna hidup, maka jangan langsung menyalahkan pemerintah. Karena bangsa ini adalah cerminan dari rakyatnya sendiri.
Kalau umat Islam hari ini tertidur, sibuk saling menyalahkan, sibuk mengejar dunia, lupa pada misi langit, maka bersiaplah. Kemerdekaan ini bisa hilang, bukan dalam bentuk dijajah lagi secara fisik, tapi dijajah dalam bentuk krisis moral, kehancuran keluarga, dan hilangnya generasi yang kenal kepada Tuhannya. Wahai umat Islam di Indonesia, sudah saatnya kita bangun. Sudah saatnya kita mengambil peran, bukan hanya sebagai penonton. Karena dunia ini sedang bergerak cepat. Teknologi, budaya, informasi, semua berlomba memengaruhi umat. Jika kita tidak hadir dengan dakwah yang kuat, dengan pendidikan yang bersih, dengan sistem ekonomi yang adil, dengan rumah tangga yang islami, maka generasi kita akan hanyut dan tenggelam dalam arus yang tak tahu kemana arahnya. Dan ingat, kemerdekaan akan bertahan hanya jika kita menanamkan kesadaran spiritual kepada generasi setelah kita. Jika anak-anak kita tumbuh hanya mengenal TikTok, game, dan artis, tapi tidak mengenal sejarah Islam, tidak mengenal sholat, tidak mengenal ulama, maka kita telah gagal menjadi penjaga warisan kemerdekaan. Kita perlu kembali membangkitkan pendidikan berbasis iman dan akhlak, ekonomi yang bebas dari riba dan manipulasi, kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai Islam, dan media dakwah yang kreatif dan membumi. Karena dalam Islam, mempertahankan nikmat adalah ibadah. Dan salah satu nikmat terbesar yang harus kita jaga adalah nikmat hidup di negeri yang mayoritas Muslim, yang masih ada masjid di setiap sudut, yang adzan masih dikumandangkan, yang umatnya masih mencintai Al-Quran. Maka jangan hanya jadi pemakai kemerdekaan. Jadilah penjaga dan pemakna kemerdekaan. Bangun keluarga yang islami. Didik anak dengan cinta pada tauhid. Berbuat jujur dalam bisnis. Bersikap adil dalam jabatan. Berkarya untuk umat. Berdoa dalam kesunyian malam untuk negeri ini. Bersyukurlah kita tak harus berjuang dengan senjata. Tapi jangan kira tugas kita lebih ringan. Membangun peradaban itu butuh jiwa yang tangguh. Butuh istiqomah. Butuh jiwa yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Jangan menunggu dunia berubah. Mulailah dari diri kamu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Perbaikilah dirimu terlebih dahulu. Niscaya masyarakat akan ikut membaik karena dirimu. Dan jika hari ini kita bisa mendengar adzan berkumandang, bisa membaca Quran tanpa takut, bisa menyebut nama Allah dan Rasulullah di ruang publik, maka bersujudlah. Karena itu semua adalah hasil dari kemerdekaan yang diperjuangkan dengan nyawa. Dan setiap nyawa yang gugur di jalan Allah, setiap darah yang tumpah untuk membela tanah air dan agama, tidak akan pernah sia-sia jika kita menjaga nilai itu sampai hari ini. Jangan jadikan kemerdekaan ini hanya tinggal nama. Jangan jadikan perjuangan ini hanya jadi pelajaran di buku sekolah. Tapi jadikan ia darah yang mengalir dalam semangat hidup kita. Bahwa kita adalah umat yang dibebaskan agar kembali tunduk sepenuhnya kepada Allah. Merdekakanlah hatimu dari cinta dunia. Merdekakanlah akalmu dari logika kufur. Merdekakanlah keluargamu dari budaya-budaya yang menjauhkan dari akhirat. Dan jadikan kemerdekaan Indonesia sebagai jembatan untuk menggapai kemuliaan di sisinya. Merdeka bukan sekadar pekik suara. Merdeka adalah sujud panjang yang tak pernah berhenti. Sebagai bentuk syukur kepada Allah, Sang Pemilik segala kuasa. Saudaraku, setelah kita menyusuri lembar demi lembar perjalanan bangsa, menyelami makna kemerdekaan dari sudut pandang langit, satu hal yang patut kita renungkan dalam-dalam. Kemerdekaan sejati bukan sekadar bebas dari penjajahan, tapi bebasnya jiwa dari perbudakan dunia, bebasnya hati dari cinta makhluk yang melalaikan, dan tunduknya ruh sepenuhnya kepada Allah, Sang Maha Merdeka. Indonesia merdeka bukan karena hebatnya senjata, tapi karena kuatnya doa-doa dari sujud-sujud panjang para pecintanya.
karena cucuran air mata dari para ulama, karena zikir yang tak pernah putus dari lisan-lisan yang berharap padanya. Lalu kita yang mewarisi kemerdekaan ini, apakah masih ingat padanya? Apakah masih hidup dalam semangat syukur dan sujud? Jika bangsa ini ingin tetap tegak, maka ruh Islam tak boleh padam. Kalimat tauhid harus terus bergema dari rumah-rumah kita, dari sekolah-sekolah kita, dari pemerintahan kita, dari hati-hati kita. Maka, mari jaga kemerdekaan ini dengan ilmu, dengan iman, dengan adab, dan dengan sholawat kepada baginda Rasulullah, yang telah mengajarkan makna kemerdekaan sejati kepada dunia. Tuliskan sholawat terbaik kamu di kolom komentar sebagai bentuk cinta dan syukur. Karena dengan bersholawat, kita ikut menjaga cahaya yang pernah menuntun umat ini keluar dari gelapnya zaman. Dan bila narasi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Klik like sebagai tanda cinta. Bagikan, share, agar lebih banyak jiwa yang tercerahkan. Dan subscribe channel ini agar kamu tak tertinggal dari hikmah-hikmah selanjutnya. Karena setiap klik bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir di akhirat kelak. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tapi tentang arah yang kita tuju. Dan kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai jika hati ini kembali pulang menuju Sang Pemilik segala arah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku, engkau, dan kita semua adalah bagian dari perjalanan bangsa ini. Jangan menjadi penonton yang diam. Jadilah jiwa yang bangkit, yang menyala dengan cahaya Islam, yang sujud dengan kesadaran, dan hidup dengan penuh cinta padanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu selalu dalam perlindungannya dan menjadi bagian dari umat yang menjemput kemuliaan dengan iman, ilmu, dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin.